Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi kita. Boleh kita bersama dalam renungan malam edisi 10 Mei 2025. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Yehezkiel pasal 28 ayat 20 hingga yang ke-26. Firman Tuhan akan saya arahkan di dalam ayat yang ke-21. Saya baca demikian firman Tuhan. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Tema untuk renungan kita malam ini yaitu kasih setia Allah bagi yang mengasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam keberadaan orang-orang Israel, Tuhan menempatkan mereka di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenalnya. Maka tentu ada maksud, ada tujuan di mana bangsa Israel menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Dan dalam hal ini Allah telah menunjukkan bagaimana Dia tetap setia atas janjinya. Dia telah memilih bangsa Israel, umat pilihan yang ditentukan oleh Allah dari keturunan Yakub. Yakub kemudian memiliki anak-anak, yaitu mereka yang 12 suku. Dan merekalah yang meneruskan bangsa ini. Mereka berkembang biak, mereka bertambah banyak, mereka menjadi banyak jumlahnya. Tetapi dalam keberadaan mereka, umat Israel seringkali tidak taat pada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan membawa bangsa lain untuk menjadi alat dalam membawa umatnya mengetahui siapa Allah. Ketika itu dikatakan bahwa Sidon, juga di pasal sebelumnya ada Tirus. Mereka bersukaria, mereka bergembira atas apa yang terjadi bagi umat Israel. Yerusalem telah hancur. Dan mereka berpikir sebagai bangsa lain. Mereka tidak peduli dengan keberadaan umat Allah. Mereka bergembira. Mereka menyatakan betapa mereka sungguh-sungguh akan menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih hebat. Dan hal ini tentu membuat Tuhan marah. Karena orang-orang yang bersukacita atas kemalangan yang diterima orang lain tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi ketika umat Allah menjadi bahan ejekan, menjadi bahan hinaan bagi bangsa lain, tentu Allah akan bertindak. Kasih setia Tuhan ini ditunjukkan kepada umat Israel, juga bagi kita orang-orang percaya. Setiap kali kita berada di dalam keberadaan yang mungkin terpojok atau disingkirkan atau hal-hal lain yang tidak menyenangkan. Karena kita sebagai pengikut Kristus, karena kita sebagai orang percaya. Maka ingatlah, keberpihakan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya akan tetap ada. Kebaikan Tuhan juga berlaku bagi bangsa Israel ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang dikasihinya berada dalam keterpurukan. Allah akan membangkitkan, Allah akan memberikan kesempatan bagi orang yang dikasihinya, bagi yang mengasihinya untuk kembali kepada keadaan semula. Di mana Allah menginginkan orang-orang yang dikasihinya memiliki hati seperti Dia, yaitu Allah yang kudus, yang tidak ternodai oleh pikiran-pikiran
yang tidak benar. Allah menginginkan umatnya, orang percaya, yaitu kita juga, untuk memiliki karakter Allah, gambar Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilihnya. Kita juga orang percaya adalah umat Israel baru yang dikuduskan oleh darah Kristus, yang boleh menjadi saksi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita bergembira atas kesusahan, kesedihan, kesulitan, kesukaran yang dialami orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita tertawa di atas penderitaan orang lain. Sebab sesungguhnya Allah tidak menginginkan hal itu. Dan justru sebaliknya, orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan harus memiliki sikap yang baik, di mana mereka boleh berempati kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang mengalami kesengsaraan. Sebab itulah menjadi kesaksian hidup dari orang-orang percaya kepada Kristus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita boleh percaya. Kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita ambil bagian kita untuk melakukan yang benar sesuai dengan apa yang Allah mau. Ingatlah, kasih setia Tuhan ada bagi mereka yang mengasihinya. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan boleh menjadi Allah yang memimpin kehidupan kita. Mari bersandar sepenuhnya kepada Allah, sebab Allah sungguh mengasihi orang-orang yang mengasihi Dia. Biarlah Tuhan dipuji, biarlah Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Hari ini, esok, dan seterusnya, mari kita tetap di dalam kehendak Allah. Mari kita tetap memuji Tuhan, meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh bersandar sepenuhnya kepada kasih Allah. Dia setia, maka mari kita belajar setia. Kasih-Nya melingkupi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus untuk kasih setiamu. Kami mengucapkan syukur sebab Allah menginginkan kami hidup sebagai gambar Allah. Hidup dalam pikiran yang kudus, hidup dalam perbuatan yang benar seperti yang Allah mau. Ajarlah kami untuk boleh setia di dalam setiap perintah-Mu. Ajarlah kami untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami boleh bersorak-sorai dengan mereka yang bergembira. Biarlah kami juga turut merasakan kesedihan, kepiluan, penderitaan yang ada di sekeliling kami. Demikianlah kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Mari perteguhlah iman kami. Biarlah kami boleh yakin dan sungguh bahwa Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami. Syukur padamu ya Allah yang memberikan kemenangan bagi kami di dalam Yesus Kristus.